Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya? Kabeh sedulurku, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-temanku di seluruh penjuru tanah air selalu ginanjar, sehat walafiat lahir batin, sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Saudaraku, saya iki wong Kediri, santri Kediri sing ora tau ngaji, sing ora tau sekolah, mau komentar. Tentunya saya mengomentari oknum Habib, karena saya senang sekali ini mengomentari oknum Habib. Ya, saya mengatakan oknum. Mengomentari kan yang jelas ya memang harus saya komentari. Dan komentari itu ya jelas komentar miring. Ada oknum KB ya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu tawaf di Surabaya. Apa arti semua itu? Dikandung maksud apa? Membuat muhibinnya itu pinter, atau dengan cerita semacam itu muhibinnya itu lebih cinta kepada Allah, atau muhibinnya itu dengan mendengarkan cerita-cerita oknum Habib semacam itu jadi bisa dekat kepada Allah? Tentunya tidak, saudaraku. Cerita-cerita oknum Habib yang semacam itu kanggene wong Kediri, ceritone wong Gedabrus. Gedabrus. Saudaraku, ketika ada oknum Habib bercerita khurafat, bercerita yang tidak masuk akal, itu jangan ditanggapi, saudaraku ya. Ditanggapi tapi gaya hiburan ngono ae. Direken wong gendeng apa direken wong mabuk, gitu aja. Ya, karena memang itu tidak akan ada dampak baik untuk perkembangan intelektual keislaman kita. Yang ada adalah membuat kita itu bodoh. Karena itu memang bukan ajaran Rasulullah. Karena itu memang bukan ajaran Islam. Itu loh. Jadi tidak perlu ditanggapi dengan serius. Anggap aja pelawak. Wong golek duit, ngono ae, dianggap gitu aja. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Dianggap aja pelawak golek duit, nah, hiburan. Sudahlah. Seandainya oknum Habib yang mengatakan semacam itu, yang bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sering tawaf di Surabaya, walaupun oknum Habib itu wali dekat dengan Allah, kanggene wong Kediri ora digabres, ora digubres. Itu adalah bualan-bualan harga murah, bahkan tidak ada harganya. Maka dari itu teman-temanku semuanya, mari kita berpikir atau mempunyai pemikiran cerdas untuk membawa teman-teman kita, membawa jamaah kita, membawa muhibin kita itu lebih cinta kepada Allah. Bagaimana lebih bisa menambah peningkatan keilmuannya, makin lama makin pinter. Itu bagaimana? Ini yang membuat tanggung jawab kita itu di situ. Ini merupakan satu tanggung jawab kita. Nah, ketika ada oknum Habib bicara semacam itu, jelas dia itu tidak mempunyai tanggung jawab. Itu justru merusak pola pikir bangsa kita, merusak perkembangan pemikiran-pemikiran generasi-generasi kita yang akan datang. Maka dari itu sekali lagi oknum Habib yang bicara seperti itu, yang khurafat, tidak perlu digubris. Anggap aja itu pelawak cari duit. Begitu aja. Saya minta maaf. Karena memang itu tidak akan membawa dampak positif kepada kita semua. Dan itu bukan ajaran Islam, saudaraku. Sekali lagi, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu. Rasulullah tidak pernah bicara semacam itu. Kalau toh mungkin ada
kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang berbicara semacam itu. Tapi ada satu pelajaran yang harus dipetik buat kita semua. Pelajaran yang harus kita petik buat kita semua, supaya kita semua cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Hanya itu. Tetapi oknum Habib yang bercerita semacam itu, yang khurafat, kalau kita cermati, kita amati, ini intinya hanya untuk supaya muhibin itu cinta kepada habaib, bukan cinta kepada Islam. Bahkan habaib itu mempunyai prioritas untuk mengkapling-ngapling surga. Maka dari itu sekali lagi tidak perlu didengarkan. Anggap aja itu Habib Paimin bin Jolodong. Gitu aja. Sudah. Kita harus bicara tegas, kita harus bicara lantang, kita harus bicara kalau perlu supaya bagaimana muhibin tidak terlanjur untuk mencintai para Habib. Boleh mencintai Habib boleh, tapi ngaji yo sing apik, Bib. Ngaji yo sing apik. Jangan hanya selalu cerita khurafat, cerita halusinasi. Ya, yang tidak akan membawa dampak baik kepada muhibin, kepada generasi-generasi yang akan datang. Islam arep mbok gawa nyandi lek kowe cerita ngono terus iku. Min, Pak Min. Islam arep kau bawa kemana? Kalau masyarakatnya, umat kau jejeli dengan cerita-cerita khurafat, akan kau bawa kemana? Apalagi Zu sering mengaku bahwa Zu adalah turunan Rasulullah yang mengalir darah Rasulullah. Tetapi cara bicaranya setiap saya amati tidak pernah mencerminkan akhlak Rasulullah. Yang cerita khurafat itu loh, tidak pernah mencerminkan perilaku Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbicara khurafat. Ya, sekali lagi, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, anggap aja cerita-cerita oknum Habib itu adalah orang-orang yang mencari duit, hanya itu aja. Jangan dilebok neng hati. Cerita-cerita khurafat itu adalah cerita-cerita pelawak yang memang cari duit. Tidak ada dampak yang positif untuk perkembangan agama Islam di tanah Indonesia. Saya minta maaf oknum Habib yang bercerita semacam itu. Kalau toh mungkin, ya ini kalau toh mungkin oknum Habib bercerita semacam itu benar. Kalau toh mungkin loh ya. Tapi jelas tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Tapi ini mungkin, kalau toh mungkin cerita khurafatnya Habib itu benar. Tetapi kebenaran itu jangan sampai disampaikan kepada sembarang manungso. Nggak boleh. Jangan diceritakan di sembarang tempat. Kalau toh memang itu benar, tapi jelas tidak benar. Gitu. Sekali lagi, cerita-cerita khurafat oknum Habib, kalau toh memang itu benar, jangan sampai kebenaran cerita iku mbok ceritane sembarang manungso, itu tidak boleh. Ada kekhususan. Ojo angger wong mbok ceritani cerita khurafat, padahal yang kamu ceritani itu adalah keimanannya masih perlu dibenahi betul. Keilmuannya masih perlu ditambahi. Ya, keilmuannya masih perlu dibenahi. Jangan sembarang menempatkan cerita khurafat di tempat yang umum. Mestinya kalau toh memang itu benar, critakno nang wong sing khusus. Ojo sembarang wong mbok critani, ngono lho, blok. Kalau toh memang itu benar, tapi jelas tidak benar. Jelas tidak benar. Saya minta maaf. Tolong berpikir cerdas. Ojo nesu nek aku mengomentari omonganmu. Karena omonganmu tidak akan membawa dampak positif kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada muhibin, kepada santri, kepada jamaahmu. Maka saya harus menanggapi dengan lantang. Saya minta maaf. Silahkan sampai itu dakwah dengan baik.
Senajan to kowe kuwi duduk turunane Rasul